Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlasul Amal dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan negara-negara di Asia Tenggara dan perkembangan Islam di negara-negara itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, baik. Mari saja kita langsung ke poinnya saja. Yaitu yang pertama, Singapura. Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara. Negara ini berjarak 137 km dari garis khatulistiwa. Singapura terletak di ujung selatan Semenanjung Malaka. Nah, batas wilayah Singapura adalah sebelah utara Selat Johor dan sebelah timur Selat Karimata, sebelah selatan Selat Singapura, dan sebelah barat Selat Malaka. Nah, luas wilayah Singapura sendiri sekitar 660 km persegi, terdiri dari pulau utama dan 60 pulau kecil lain di sekitarnya. Sistem pemerintahan Singapura adalah sistem demokrasi parlementer dengan model Westminster, sementara bentuk negaranya adalah parlementer demokratis perwakilan republik. Pemerintahan Singapura dikepalai seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Jumlah penduduk Singapura dari data Agustus 2022 sejumlah 5.950.222 jiwa, sebesar merupakan keturunan Tionghoa, sisanya adalah keturunan Melayu, India, Pakistan, Bangladesh, dan Eropa. Menurut data resmi terbaru, sekitar 14% dari 5,6 juta atau sekitar 784.000 penduduk Singapura adalah Muslim. Penduduk Singapura menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, namun banyak juga yang menggunakan bahasa lain seperti Mandarin, Melayu, dan Tamil. Beberapa agama juga berkembang di Singapura seperti Konghucu, Tao, Buddha, Islam, Nasrani, dan Hindu. Kegiatan ekonomi utama penduduk Singapura adalah perdagangan. Karena letak wilayah Singapura yang strategis, yakni di jalur silang lalu lintas pelayaran negara Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Berbeda dengan negara di Asia Tenggara lainnya, Singapura tidak menjalankan kegiatan agraris seperti pertanian atau perkebunan karena wilayah dan luas lahan yang tidak mencukupi. Dilihat dari kebudayaannya, penduduk Singapura sangatlah beragam. Budaya Singapura sering disebut sebagai campuran budaya Britania, Melayu, Tionghoa, India, Arab, dan Peranakan. Menurut catatan sejarah, Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara pada abad ke-7, yang dibuktikan dengan adanya cerita dari Cina yang berasal dari dinasti Tang. Sementara itu, masuknya Islam ke Singapura diduga bermula dari kaum Muslim pendatang yang berprofesi sebagai pedagang. Proses masuknya Islam di Singapura terjadi bersamaan dengan masuknya para pedagang Muslim dari Arab dan Persia yang berlangsung pada abad ke-8 hingga abad ke-11. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas perdagangan laut saat itu, seperti diketahui, karena lokasinya yang strategis, yaitu di jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Kota-kota pesisir dan pelabuhan di Singapura pun menjadi pemukiman bagi para pedagang Muslim dari berbagai negara. Para pedagang tersebut tidak hanya singgah, tetapi beberapa di antaranya juga ada yang menetap dan berkeluarga di wilayah tersebut. Dengan demikian, Islam diduga kuat telah hadir di Singapura sejak abad ke-8. Baik, yang berikut yang kedua adalah Thailand. Nah, Thailand merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tak pernah dijajah, dengan luas wilayah mencapai 510.000
km persegi. Muang Thai atau Thailand disebut juga negeri gajah putih. Muang Thai diambil dari nama salah satu suku bangsa di sana, yaitu suku Thai, artinya negara dahulu. Orang Eropa menyebut negara ini Siam. Nah, bentuk pemerintahannya adalah kerajaan berkonstitusi, tetapi pemerintahan sehari-hari dikendalikan oleh seorang perdana menteri. Nah, Thailand biasa disebut juga Muang Thai atau Muang Thai Risabdah atau Siam atau negeri gajah putih, terletak di sebelah utara Malaysia dan sering dilukiskan sebagai bunga yang mekar di atas sebuah tangkai. Thailand berarti negeri yang merdeka karena memang merupakan satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak di Thailand, negeri yang mayoritasnya beragama Buddha. Terdapat lebih dari 10% penduduk muslim dari seluruh populasi penduduk Thailand yang berjumlah kurang lebih 67 juta orang. Penduduk muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti di provinsi Panga, Songkhla, Narawit dan sekitarnya, yang dalam sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyah Pattani. Di tahun 2022, populasi jumlah penduduk Thailand mencapai kurang lebih 69.799.978 jiwa. Kemudian angka persentase pertumbuhannya di tahun 2021-2022 mencapai sebesar 0,25%, atau jika dihitung bertambah 174.369 jiwa penduduk muslim di Thailand, tidak lebih 10% dari total 65 juta penduduk. Agama Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Pattani Raya, atau lebih dikenal dengan penduduk muslim Thai sebagai Pattani Darussalam. Pattani berasal dari kata Al-Fattani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan muslim terkenal. Baik, selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Nah, sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga. Nah, Brunei pada tahun 1425, Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, Hasan, sebagaimana tercantum dalam batu tarsila atau prasasti dari abad ke-18 yang terdapat dari Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Nah, kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, Sultan kelima, yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabac, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan. Di masa Sultan Hasan, Sultan ke-9, masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi pemerintahan agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandu negara Brunei ke arah atas sejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hasan ini, undang-undang Islam, yaitu hukum kanun yang terdiri 46 pasal dan 6 bagian, diperkuat sebagai undang-undang dasar negara Brunei. Negara Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki wilayah kecil namun memiliki kemakmuran yang sangat terkenal. Rakyat Brunei bisa merasakan kemakmuran karena hasil dari negara Brunei sendiri, ditambah dengan sistem pemerintahannya yang baik. Yang terkenal dari sistem pemerintahan Brunei adalah dipimpin oleh seorang sultan yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selain itu, di Brunei ini sangat dikenal memegang prinsip-prinsip keislaman dalam pelaksanaan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pemerintahan di Brunei Darussalam tergolong tegas dan stabil. Seperti yang namanya yang keislaman, negara ini juga menganut
sistem pemerintahan yang memegang tegas syariat Islam dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Sehari-hari Brunei Darussalam adalah negara yang tegas. Negara ini terletak di Pulau Borneo yang tidak lain merupakan Pulau Kalimantan. Pemerintahan Brunei Darussalam juga menerapkan sistem demokrasi. Di negara ini, rakyat juga dilibatkan dalam setiap keputusan negara. Dalam pemilihan anggota, birokrat negara ini cenderung menerapkan sistem perekrutan secara tertutup. Sistem ini menyerapkan personil yang berasal dari setiap lapisan masyarakat. Brunei Darussalam adalah negara yang tidak memiliki dewan legislatif. Pada tanggal September tahun 2000, Sultan Brunei mengadakan sidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan sejak tahun 1984. Dewan Parlemen yang dibentuk ini tidak memiliki kuasa lain selain menasehati Sultan. Pemerintahan di negara ini ditentukan mutlak oleh Sultan. Dengan demikian, Brunei menjadi salah satu negara yang memiliki politik paling stabil di benua Asia. Pemerintahan Brunei Darussalam adalah monarki absolut. Jumlah penduduk Brunei Darussalam yaitu 437.479 jiwa. Adapun penduduk muslim sekitar 60%-nya. Baik, yang terakhir yaitu Vietnam. Nah, Vietnam merupakan salah satu negara komunis di dunia dan bernama resmi Republik Sosialis Vietnam. Negara ini terletak di ujung timur semenanjung Indochina, kawasan Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara Laos, di sebelah barat laut Kamboja, di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Nah, Vietnam merupakan negara terpadat ke-13 di dunia ini dengan populasi sekitar 84 juta jiwa. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam. Bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab dan menyebar antara masyarakat Cham dalam sejarahnya sebelum penaklukan Champa oleh Bai Le Tang Tong. Agama dominan di Champa adalah Siwaisme dan budaya Champa sangat dipengaruhi oleh India. Nah, Islam memasuki Champa setelah abad ke-10. Namun baru setelah invasi 1471 pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Pada abad ke-17, keluarga bangsawan Champa juga mulai memeluk agama Islam. Orang-orang Cham secara umum total populasi muslim terutama dari komunitas Cham di negara yang berpenduduk 86 juta orang itu sekitar 100.000 orang. Namun hasil survei yang dilakukan The Pew Research Center pada Oktober 2009 menyatakan bahwa jumlah umat Islam di Vietnam mencapai 71.200 jiwa. Jumlah penduduk Vietnam ialah 99.500.000 orang.